Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti, episode 251, Hidup Baru. Belanda mendongakkan kepalanya ke atas dan menang langitnya sudah semakin gelap. Mungkin sebentar lagi hujan akan kembali turun. Angin yang berhembus kencang membuatnya sedikit takut. Seperti apapun Mama, aku akan tetap selalu menyayangi Mama. Mama, aku pamit dulu. Aku juga akan pergi meninggalkan Indonesia dalam waktu 3 bulan ini. Jadi mungkin aku tak datang ke sini untuk melihat Mama. Tapi aku janji, aku akan langsung ke sini setelah aku kembali dari Korea. Aku akan menuruti semua yang Mama katakan. Aku juga sudah mendapatkan identitas baru. Aku sudah tidak menjadi berliana lagi. Desapnya air matanya yang mengalir deras. Semua kisah hidupnya, semua cerita indah tentang kebersamaannya dengan sang Mama akan disimpan di dalam memori ingatannya. Belanda sudah mendapatkan kabar dari pria yang membantunya membuat identitas baru. Pria itu menggambarkan bahwa identitasnya barunya sudah selesai. Itu artinya ia sudah bisa pergi meninggalkan Indonesia. Untuk bermudah menerbangnya ke Korea, pria itu sudah menyiapkan semuanya, sehingga Belanda akan bebas dari pemeriksaan. Belanda mengusap air mata yang turun tanpa mau berhenti. Dalam waktu seketika ia baru merasakan seperti apa sakitnya kehilangan orang tua. Apa seperti ini yang dirasakan Hana? Pantas saja dia sangat membenciku. Aku tak akan meminta maaf kepadanya. Aku rela dibenci Hana sampai kapanpun, karena aku tahu, aku sadar apa yang telah aku perbuat dan juga Mama tak akan bisa dimaafkannya. Belanda tersenyum pasrah jika dibenci oleh adik tirinya. Setelah berganti wajah dan berganti identitas, itu artinya ia tidak akan bisa lagi untuk datang dan meminta maaf. Mama, Hana itu sangat baik. Belanda diam sesaat dan kemudian mengusap air matanya. Aku rasa aku tidak perlu minta maaf untuk Mama, karena Hana pasti sudah memaafkan Mama. Karena Mama sudah membayar semua perbuatan Mama dengan hukuman yang setimpal. Setelah mengetahui semua yang dilakukan oleh Susi, Belanda benar-benar menyadari kesalahan telah dilakukannya. Hanya demi mengejar sebuah populeran, sang Mama rela berbuat seperti itu. Belanda mencium papan bertuliskan nama Susi terlebih dahulu. Ia kemudian beranjak dari duduknya dan meninggalkan areal pemakaman. Belanda berada di sebuah kafe yang cukup sepi. Ia bertemu dengan pria membantunya untuk berganti identitas. Dibaca nama baru dan identitas barunya. Apa data ini semuanya asli? Tanyanya. Ya, semua data ini benar dan asli. Ini kartu data penduduk kamu, paspor, visa. Ini wajah asli orang yang kamu gantikan. Jadi, saat nanti melakukan operasi plastik, kamu harus minta agar bentuk wajahmu seperti ini. Bisa jelaskan tentang gadis ini? Tanya Berliana. Gadis ini hanya orang yang hilang yang tidak berhasil ditemukan. Kamu tenang saja, dia bukan orang terkenal. Bahkan dia tidak pandai bermain media sosial. Dia hanya seorang gadis cupu yang besar di sebuah panti asuhan. Panti asuhannya juga sudah tutup. Namun satu hal yang harus kamu tahu, dia seorang sarjana ekonomi dari universitas terkemuka. Namun dia tidak memiliki banyak teman, dan bahkan tidak memiliki seorang teman pun. Bisa dibilang dia sangat tertutup, sehingga tidak ada yang mencari keberadaannya saat dia menghilang 2 tahun yang lalu. Pria itu menjelaskan sambil menunjuk semua berkas asli milik wanita yang akan menjadi berliana. Belanda diam memandang foto gadis bocah manis tersebut. Orangnya manis, cantik juga. Senyum terbit di bibirnya. Ia akan benar-benar memerankan kemampuan beraktingnya untuk menjadi sosok yang lain. Belanda akan berperan menjadi manusia yang baru. Iya, jawab pria itu. Tapi aku sangat menyukai hidungku. Hidungku mancung. Jadi, aku tidak ingin hidung seperti dia. Belanda memegang hidungnya yang mancung dan runcing dan perhatikan bagian hidung wanita yang difoto tersebut. Aku rasa bila hidungmu tetap memakai hidung yang asli, tidak masalah. Pria bernama Jonathan memandang hidung berliana. Baiklah, aku tak keberatan bila wajahku dirubah seperti dia. Belanda sedikit tersenyum. Semangat hidupnya kembali bangkit. Tentu saja kau tidak keberatan, karena dia sangat cantik. Hanya saja nasib yang tidak beruntung. Jonathan merasa iba dengan gadis tersebut.
Gadis itu menghilang begitu saja dan tak ada yang melaporkan tentang kehilangannya, sehingga pihak polisi tidak pernah mencari gadis tersebut. Sungguh sangat miris. Belanda memandang wajah gadis di foto. Sebenarnya hidup gadis itu jauh lebih berat dari hidupnya. Belanda pernah merasakan hidupnya yang berada di titik terendah, namun kehidupannya berubah hingga 180 derajat. Saat sang mama menikah dengan ayah Hana, pada saat itu Belanda seakan naik daun. Bapak tirinya tidak membedakan dirinya dengan anak kandungnya. Bahkan sekolah pun di tempat elit. Belanda menggeleng-geleng kepalanya guna mengusir kenangan indah di masa lalu. Kenangan indah begitu sangat menyakitkan untuk diingatnya. Meskipun tidak mengenal gadis yang difoto, namun Belanda merasa iba. Hidup sendiri tanpa memiliki siapa-siapa pasti sangat menyakitkan. Bahkan di saat menghilang hingga 2 tahun tidak ada yang mencarinya. Setelah ini, hiduplah dengan baik Berliana, karena hal seperti ini tidak hanya dapat terjadi satu kali. Kamu tidak akan bisa berubah menjadi orang lain lagi setelah berganti status seperti sekarang. Kamu juga tak akan bisa kembali untuk menjadi Berliana. Aku berharap kamu bisa manfaatkan ini semua. Hanya ini yang bisa aku bantu untukmu, dan aku selalu mendoakan agar kamu menjalani kehidupan yang jauh lebih baik daripada yang sudah-sudah. Jonathan memberikan nasihatnya. Belanda menangis menatap pria tersebut. Terima kasih Jo, aku merasa bahwa aku sudah tak memiliki teman lagi. Semua orang menjauhi dariku sejak aku terlibat kasus pidana. Namun aku tidak menyangka kalau kamu masih mau membantuku dan menyelamatkan hidupku. Setelah ini mungkin hanya aku yang tahu semua tentang kamu Berliana. Jadi jangan pernah segan untuk minta bantuanku. Satu hal lagi yang harus kamu pelajari. Kamu harus ke kursus dan belajar komputer agar kamu bisa bekerja setelah nanti berubah status. Jonathan berkata dengan wajah serius. Belanda menganggukkan kepalanya. Aku tidak ingin bekerja. Aku tidak suka diperintah. Aku berencana untuk membuka usaha. Aku berharap uangku masih tersisa saat kembali ke Indonesia. Belanda sedikit tersenyum. Operasi plastik yang akan jalaninya sangat besar. Ia berharap uang yang saat ini ada tidak habis terkuras. Ide yang bagus Berliana. Belanda menganggukkan kepalanya. Ia benar-benar ingin memulai dari awal dan akan menata hidupnya yang baru. Baiklah, sesuai dengan jadwal penerbanganku yang sudah kau ambil, aku akan berangkat sekarang. Terima kasih untuk semua bantuanmu. Belanda memberikan amplop warna coklat untuk temannya tersebut. Yang diminta Jonathan tidak sebesar yang dibayangkannya, karena pria itu memang benar-benar membantunya. Jonathan mengambil amplop yang diberikan Berliana dan masukkan ke dalam tas ranselnya. Tolong doakan aku Jo. Belanda tersenyum dan melambaikan tangannya. Wanita itu akan langsung pergi ke bandara, karena dia sudah membawa barang-barang yang akan dibawa agar bisa langsung ke bandara, sehingga tidak perlu lagi pulang ke rumahnya untuk mengambil barang karena rumah itu juga sudah dijualnya. Jonathan tersenyum dan melambaikan tangannya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.